Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmadani, NIM 0429066653, Prodi Sistem Informasi semester 5, Universitas Terbuka Serang. Kali ini saya akan membuat video mengenai wawancara interview kerja bersama rekan saya, Asti Septiani. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, saya akan memberikan beberapa tips atau kunci sukses interview kerja. Yang pertama adalah kalian harus datang tepat waktu. Datang tepat waktu menunjukkan bahwa kalian antusias dan bersemangat dalam interview kerja kali ini sehingga memberikan kesan yang baik kepada perusahaan atau HRD. Yang kedua adalah menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan membuat teman-teman terlihat seperti profesionalis dan membuat teman-teman nyaman untuk dipandang. Ya, pelajari pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya keluar saat interview. Teman-teman bisa mencarinya di Google. Biasanya ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan umum yang dikeluarkan oleh HRD. Kemudian teman-teman bisa berlatih di rumah sebelum melakukan interview. Keempat adalah melakukan riset. Teman-teman perlu melakukan riset terhadap perusahaan yang dituju atau posisi yang sedang dilamar, seperti budaya dari perusahaan tersebut, model perusahaan tersebut, dan sebagainya. Yang terakhir, jangan lupa untuk menjaga sopan santun, ramah, dan selalu tersenyum terlepas dari segala situasi agar memberikan kesan yang baik. Mungkin itu saja tips dan trik yang dapat saya berikan. Kita lanjut ke videonya. Hai, selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Ya, perkenalkan nama saya Asti Septiani. Saya sebagai HRD dan PTY. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu pada siang hari. Bagaimana kabarnya Ibu Novi? Apakah sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana dengan kabar Ibu? Apakah sehat hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Baik, terima kasih Ibu Novi sudah menyempatkan dirinya untuk melakukan sesi wawancara pada kali ini. Kemarin saya sudah melihat berkas-berkas Ibu mulai dari surat lamaran pekerjaan, daftar riwayat hidup, dan lampiran-lampiran lainnya. Saya merasa Ibu masuk ke dalam kriteria di tempat ini sebagai content creator dalam perusahaan YG. Namun sebelumnya, walaupun saya udah baca-baca, kita tetap harus wawancara ya Bu ya, untuk mengetahui lebih dalam dan lebih detail tentang. Nah, selanjutnya yaitu apakah Ibu siap untuk melakukan sesi wawancara ini? Insya Allah siap Ibu. Yang pertama harus kita lakukan adalah pasti perkenalan. Nah, saya ingin sekali Ibu Novi memperkenalkan dirinya lebih dahulu. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaan serta kesempatannya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Rahmadani. Saya lahir di Tangerang, 19 November tahun 2000. Kemudian saya lulusan dari Prodi DKV dari Universitas Negeri Semarang. Saat ini saya berdomisili atau tinggal di daerah Jakarta, dan saya merupakan putri sulung dari dua bersaudara. Kalau misalnya kita sudah mengenal tentang Ibu, lalu saya ingin menanyakan apakah Ibu kenal dengan perusahaan kreatif dan apa sih yang Ibu ketahui tentang perusahaan YG? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin perusahaan YG ini merupakan perusahaan yang sudah tidak asing lagi di kalangan orang-orang, dan perusahaan YG merupakan perusahaan musik terbesar dan cukup terkenal juga di Indonesia. Perusahaan YG ini didirikan pada tahun 1996 di Jakarta, dengan konsentrasi perusahaan yang beroperasi sebagai label rekaman, konser, manajemen acara, penerbit musik. Selain itu, perusahaan ini juga beroperasikan sejumlah perusahaan anak termasuk lini pakaian, manajemen golf, manajemen kosmetik, dan sebagainya, seperti itu. Dan perusahaan YG juga menciptakan musisi-musisi yang sangat terkenal bukan hanya di Indonesia, di Asia maupun di luar negeri, seperti itu. Baik, Ibu sudah mengenal jauh tentang perusahaan YG. Lalu saya ingin bertanya mengenai apa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah ada kelebihan dan kekurangan pada diri Ibu, dan apa saja kelebihan dan kekurangannya? Jadi Ibu bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menceritakan terlebih dahulu mengenai pengalaman organisasi saya ataupun pengalaman internship saya. Di saat saya SMA, saya terbiasa mengikuti organisasi seperti OSIS dan sebagainya. Kemudian di bangku perkuliahan saya juga kembali aktif mengikuti organisasi. Dengan aktifnya saya di kegiatan organisasi, sekolah maupun perkuliahan, menciptakan saya menjadi pribadi yang bisa bekerja bersama tim atau secara terorganisir. Kemudian saya juga memiliki jiwa kepemimpinan. Dapat dibuktikan bahwa di saat saya mengikuti suatu organisasi, saya biasanya diberikan kepercayaan untuk memimpin suatu organisasi tersebut. Kemudian saya juga memiliki komunikasi yang baik. Dapat dibuktikan pula dengan saya memiliki prestasi sebagai duta genre, yang dimana duta genre ini tugasnya untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan informasi kepada masyarakat yang banyak, sehingga membuat saya mahir dalam berkomunikasi.
Kemudian saya juga memiliki jiwa yang kreatif karena di saat saya berorganisasi, saya biasanya selain ditempatkan sebagai pemimpin, saya juga ditempatkan sebagai tim media kreatif yang memungkinkan atau yang melibatkan saya untuk menciptakan konten-konten kreatif bagi organisasi yang saya ikuti. Kemudian saya juga merupakan pribadi yang sangat up to date dengan perkembangan zaman dan perkembangan konten-konten terkini, sehingga nantinya perusahaan tidak akan mendapat konten yang itu saja dari saya. Kemudian untuk kekurangannya, saya ini tipikal orang yang sangat perfeksionis, sehingga membuat saya biasanya mengerjakan pekerjaannya agak sedikit lama. Namun dengan kerjasama tim yang baik, kemudian saat ini juga saya mulai mengurangi kebiasaan tersebut. Nantinya kekurangan saya ini mungkin nanti akan menjadi keuntungan karena sifat perfeksionis dari saya. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas penjabaran mengenai kelebihan dan kekurangan pada diri. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, mengapa Ibu tertarik bekerja di perusahaan YG? Ya, baik. Sebenarnya cita-cita saya dari sejak dulu adalah bergabung dalam perusahaan YG. Seperti yang diketahui, YG ini merupakan impian semua orang gitu ya. Karena konten-konten dari yang dihasilkan oleh konten kreator dari perusahaan YG ini sangat berkualitas, menghasilkan konten-konten yang bagus gitu, memotivasi saya untuk bergabung dari perusahaan YG ini. Kemudian budaya perusahaan yang juga membebaskan konten kreatornya dalam mengembangkan kreativitasnya, tidak dibatasi kreativitasnya, membuat saya ingin mengembangkan lagi nih kemampuan saya di sini, ingin menggunakan kemampuan saya di sini untuk menciptakan konten-konten yang lebih berkualitas lagi. Dan tentunya karena budaya ini sangat memberikan saya kenyamanan lah kurang lebih dari gambaran yang saya lihat gitu ya. Jadi saya sangat tertarik bergabung untuk bekerja di perusahaan YG. Nah, baik, tadi Ibu sudah memberikan alasan kenapa Ibu tertarik pada perusahaan YG. Nah, selanjutnya yaitu saya ingin tahu jawaban Ibu atau apa yang ingin Ibu berikan kepada perusahaan kami jika Ibu diterima dalam perusahaan kami sebagai konten kreator perusahaan YG. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, tentunya saya akan menciptakan konten-konten yang lebih berkualitas lagi agar dapat mengembangkan atau mengangkat nama artis yang saya buat kontennya. Kemudian dari 30 hari pertama apabila saya diterima bekerja, saya akan mencoba untuk lebih mengerti lebih dalam tentang lingkungan perusahaan, dinamika tim, serta kebutuhan konten-konten yang sedang naik daun, dan cara kerja dan tugas utama dari posisi konten kreator ini. Kemudian di 60 hari berikutnya, saya akan mengerjakan tugas lebih mandiri lagi. Dan diharapkan di 90 hari berikutnya, saya dapat mengembangkan konten secara kreatif, inisiatif, dan mengembangkan konten sesuai dengan kebutuhan, serta meningkatkan konten-konten yang ada, dan mengevaluasinya agar menghasilkan konten-konten yang diminati oleh banyak orang, seperti itu. Jadi itu saja wawancara hari ini. Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa wawancara ini sudah selesai. Saya sudah memberikan beberapa pertanyaan untuk update, dan nanti untuk informasi selanjutnya saya akan mengevaluasi data diri Anda, lamaran Anda, serta jawaban-jawaban yang tadi. Nanti kami akan mengirimkan email untuk konfirmasi selanjutnya. Jadi silahkan tunggu saja infonya, siapa tahu kita bisa bekerja bersama. Mungkin itu saja, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Baik, terima kasih juga atas kesempatannya. Besar harapan saya dapat bergabung di perusahaan YG ini. Terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa.